Ya, kita sudah banyak berbincang mengenai bagaimana program Koperasi Merah Putih, tapi yang mungkin menjadi banyak pertanyaan juga Pak Menteri. Seorang Budi Aris Setiadi banyak malang melintang tentunya ya dari Kementerian Kemenkominfo. Sebelumnya Desa. Sebelumnya juga Kemendes. Iya. Kemudian sekarang Kementerian Koperasi. Ini bagaimana shifting dan apa yang bisa mempengaruhi dari satu pemerintahan dari satu kementerian ke kementerian lainnya? Yang pasti basisnya nih rasa cinta dulu. Begitu kita ditugaskan, kita kan menjalankan penugasan. Saya ini semua tempat nggak pernah ada yang minta. Di Kemendes saya nggak pernah minta, di Kemenfo juga saya nggak minta, di Koperasi juga saya nggak minta. Jadi saya cuma siap menjalankan penugasan. Oke. Tetapi saya orang yang gampang jatuh cinta sama pekerjaan. Begitu ditugaskan kok saya senang ya. Gitu. Apalagi di Koperasi ini awalnya memang saya, apa sih Koperasi ini? Tapi makin hari makin saya bersemangat. Karena inilah instrumen kita untuk membantu rakyat, menolong rakyat untuk bisa memperoleh keadilan ekonomi. Seperti saya tadi sebutkan, ini justice not charity. Jadi harus kita perjuangkan bersama. Dan lembaga yang paling kompatibel, lembaga yang paling tepat adalah Koperasi. Sesuai dengan jati diri dan semangat pendirian negara ini. Begitu loh. Oke. Jadi kita yang lalai bahwa ini udah mimpinya pendiri bangsa kita nih Koperasi nih. Kita sendiri sebagai generasi penerus ini melupakan Koperasi ini. Karena itulah saatnya Koperasi bangkit. Gitu loh. Oke, itu cita-cita tentunya ya, Iya. dan harapan bagi kita semua. Dan sekarang dengan amanah sebagai Menteri Koperasi, ada banyak kemudian penugasan dalam perjalanan karir Pak Menteri sejauh ini. Iya. Sampai saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia. Bagaimana kemudian harapannya melihat ada banyak program-program pemerintah yang akan dilakukan ke depannya, dan juga integritas dari kementerian tentunya juga harus tetap dijaga. Harapannya dari seorang Budi Aris Setiadi seperti apa? Jadi gini, program Kopdas Kelurahan Merah Putih ini harus kita jaga kredibilitasnya. Karena ini pertaruhan kita tentang nasib rakyat. Karena saya yakin kalau Kopdas Kelurahan Merah Putih ini berjalan dengan baik, ini akan merubah tatanan sosial ekonomi khususnya di desa. Keadilan distributif akan terwujud. Keadilan ekonomi terwujud. Masyarakat akan meningkat. Karena dari angka-angka yang ada ini nggak imbang. Ekonomi desa itu hanya 14% dari ekonomi nasional. Ini kan menurut saya kurang balance. Sehingga dengan adanya Kopdas Merah Putih ini kita dorong, kita wujudkan desa menjadi desa-desa yang produktif, desa-desa yang memiliki daya saing, desa-desa yang tangguh, desa-desa yang mandiri, di mana desa itu bisa menjadi kekuatan negara ini. Gitu. Karena hampir di semua negara desa itu makmur, bukannya desa itu jadi sumber kemiskinan gitu loh. Karena itu kita berharap dari seluruh masyarakat, terutama yang sudah kepilih menjadi ketua dan pengurus Kopdes dan juga pengawas, untuk sama-sama mewujudkan ini. Selama niatnya, nawaitunya benar, saya yakin ini akan sukses. Karena itu kita juga minta pengawalan semua pihak. Ini bukan program satu kementerian, dua kementerian. Ini program kita pertama. Untuk kita kawal program ini agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Begitu. Harapan kita bersama tentunya. Betul. Dan tentunya selamat bertugas Pak Menteri. Ada banyak program dengan target-target yang akan harus dilakukan sampai ke depannya. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Aris Setiadi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. On One TV One. Sehat selalu Pak Menteri. Sehat selalu Mbak. Dan perbincangan tadi pemirsa juga sekaligus menutup perjumpaan kita di One on One. Mewakili kru bertugas, saya Agita Malika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.